Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai Daredevil Born Again episode ke-8 yang akhirnya menguak sebuah The Big Mystery di balik pembunuhan Foggy Nelson, rekan Matt Murdock yang tewas di episode pertama, dan juga kembalinya sang musuh lama untuk balas dendam kembali. Seperti apakah hasilnya? Yuk kita bahas. So Mario Booster, let's break down this video. Like we're traveling light today. Hands out. You know I'm ESH, right? Until my appeal. We know. Which one are you, Poindexter? No, I was told. I'm supposed to. Agent Poindexter? Episode ke-8 diawali dengan Ben Poindexter alias Bullseye di sel penjaranya yang ternyata diperintahkan untuk pindah ke sel umum, yang dimana seharusnya Ben sebagai Bullseye ini yang dianggap sebagai pembunuh berantai itu seharusnya punya sel isolasi tersendiri. Tapi ternyata di episode ini sudah mulai terungkap bahwa Kingpin lah adalah orang yang memindahkannya ke sebuah sel umum, karena Kingpin sebagai wali kota ingin memberantas semua berbagai macam vigilante yang beraksi di kota New York dengan cara mengungkuskan sebuah task force anti vigilante yang telah ia bentuk semenjak episode ke-6. Dengan kematian Muse sebagai pembunuh berantai, tampaknya ke depan akan semakin menjadi-jadi kepada Kingpin, yang dimana Kingpin akan semakin fokus untuk membantai semua para vigilante bertopeng di kota New York. Ditambah di berbagai macam surat kabar di koran, media, bahkan di internet, semuanya udah mengatakan kalau task force ini adalah tim yang sudah melaksanakan untuk membantai Muse pada episode ke-7. Padahal kepolisian New York udah tahu kalau pelakunya bukan task force itu, melainkan adalah Daredevil sendiri yang tampil di final act pada episode ke-7 kemarin ketika Muse menyerang Dr. Heather Glenn di markasnya sendiri, yang dimana ini membuat image Daredevil sebagai superhero akan semakin tercoreng secara nggak langsung. Yang tentu hal ini akan memungkinkan semua para vigilante bertopeng untuk keluar dari zona nyaman mereka. Dan bisa aja Punisher ini udah tahu mengenai hal ini dan berniat untuk melakukan misi utamanya kembali sebagai seorang vigilante dan juga superhero. Kemudian Kingpin akhirnya mengajak Vanessa untuk pergi ke kediamannya, yang ternyata dia mengajak ke sebuah ruang bawah tanah untuk memberitahu bahwa Adam, mantan selingkuhannya, sudah berada di bawah kerungan tersebut. Akhirnya Kingpin membuatkan sebuah keputusan apakah Vanessa akan menyelamatkannya atau justru akan membunuhnya, dengan cara dia memberikan sebuah kunci penjara dan juga pistol yang berisi beberapa peluru sebagai bentuk ujian untuk mantan istrinya tersebut, apakah dia setia kepadanya atau tidak. Lalu Vanessa dengan wajah tegasnya mengambil sebuah pistol dan membunuh Adam tepat di hadapannya sebagai pertanda bahwa Vanessa ingin kembali kepada hubungan lamanya dengan Wilson Fisk alias Kingpin yang sudah lama kandas semenjak season ketiga Daredevil pada Marvel Netflix tahun 2018. Dan juga di adegan ini gua menemukan ada sebuah shot yang begitu unik, yang dimana ketika Kingpin dan juga Vanessa ini lagi berpelukan, di tengahnya ada Adam yang berlumuran darah sebagai sebuah tanda bahwa cinta mereka udah resmi kembali dan melupakan Adam sebagai bentuk ampasnya yang digambarkan secara filosofis oleh sang sutradaranya ya. Vanessa, please tell your husband I'm sorry. I didn't know. Stop talking. I swear to God. I swear to God. Shut up! I promise I won't ever leave you again. Beralih ke rumah Matt Murdock, yang tiba-tiba saja Buck Cashman sebagai tangkaran Kingpin datang ke sana dan memberikan sebuah surat undangan kepada Dr. Heather Glenn sebagai ucapan terima kasih dan juga ucapan selamat karena telah selamat dari serangan Muse di episode ke-7 kemarin, dan mengundangnya di sebuah acara amal pada gedung wali kota New York City. Matt Murdock yang tahu akan hal ini langsung menolaknya karena dia tahu kenapa Kingpin ini memberikan surat ini kepada Dr. Heather Glenn dari awal, karena Kingpin ingin menguasai Matt Murdock jika dia kembali sebagai Daredevil, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada perikanan Kingpin
Di episode pertama Daredevil Born Again kemarin, ketika Kingpin akhirnya mengancam Matt Murdock untuk kembali sebagai Daredevil ketika dia menjadi wali kota New York yang sebenarnya. And should you go back to any of your old activities, there will be consequences. Kemudian beralih ke sebuah adegan Matt Murdock ke kantornya yang mendapatkan sebuah kabar kalau Bullseye dipindahkan ke sebuah sel umum dan dia ingin berbicara kepada Matt Murdock secara tatap muka sebagai seorang pengacara dan juga tahanan. Awalnya Matt Murdock menolaknya, tapi dia langsung menerimanya karena dia ingin tahu bagaimanakah Bullseye ini dipindahkan ke penjara sel umum di sana. Akhirnya mereka mendapatkan klien baru yang punya kasus dengan keluarganya yang merupakan seorang guru yang dananya katanya dikorupsi. Tapi akhirnya Matt Murdock ini mendengarkan sebuah detak jantungnya dan juga ternyata hasilnya berdetak dengan sangat kencang yang menandakan bahwa kliennya sedang berbohong dan menutupi fakta kebenarannya. Maka dari situlah Matt Murdock ini akhirnya langsung membentaknya, bahkan menghinanya dengan bahasa yang sangat tidak profesional. Dan akhirnya Matt Murdock meninggalkan kantor itu dengan tatapan yang penuh dengan kemarahan. Dan ketika hal itu, akhirnya McDuffie ini menenangkan Matt Murdock di sebuah ruangan di sebelahnya. Dan Matt Murdock akhirnya menjelaskan dengan detail bahwa sekarang hukum selalu mempermainkan orang-orang yang menjadi korbannya. Seperti contoh, dia menyebutkan kejadian di episode pertama ketika Bullseye membunuh temannya Foggy Nelson. Kemudian nextnya ada Hector Ayala alias White Tiger yang tadinya itu adalah orang bebas, tapi ternyata dia dibunuh oleh polisi korup di episode ketiga. Lalu ada Leroy Bradford yang dipenjara hanya karena mencuri kotak jagung untuk makan di episode keempat. Dan juga ada Heather Grant kekasihnya yang diserang oleh Muse di episode ketujuh kemarin, yang dimana hal itu hampir mengancam keselamatan nyawanya. Jadi intinya adalah semua kejadian yang udah ia alami ini adalah hal yang membuat Matt Murdock ini terdiam dan juga memendam semuanya di hatinya. Lalu dia lemparkan semuanya kepada kliennya yang kebetulan sedang berbohong mengenai kasusnya tersebut. This whole thing is not my fault. Say that again. My mother was a teacher. It means it is against the law for my partner and I. Why don't you let us know when you want to make a plea deal? Kemudian Matt Murdock datang ke sebuah juicy bar yang ternyata untuk menjadi bar yang kumuh dan juga tidak terawat semenjak insiden Bullseye yang membunuh Foggy Nelson dan juga beberapa pelanggan yang ada pada episode pertama kemarin yang begitu chaos. Yang dimana juicy bar ini untuk menjadi bar favorit milik Matt Murdock, Karen Page dan juga Foggy Nelson ketika mereka selesai kepada kasus di pengadilan dan juga mereka bersantai di bar tersebut semenjak di era-eranya Marvel Netflix dulu ya. Ketika Matt Murdock lagi minum di sebuah juicy bar, tiba-tiba Detective Cherry melacaknya karena dia adalah orang yang khawatir kepada keadaan Matt Murdock yang lagi temperamen gak jelas itu ya. Dan dia mengatakan bahwa dia udah nggak mendukung Matt Murdock kembali sebagai Daredevil karena ini udah ia peringatkan sejak awal mereka berkolaborasi semenjak dia udah tahu kalau Matt Murdock adalah Daredevil di episode pertama. Dan Josie akhirnya mengeluarkan sebuah bir dengan merek Old Melveny yang dimana bir ini dipesan oleh Foggy Nelson tepat sebelum kematiannya pada episode pertama, yang dimana saat itu dia minum bir ini bersama McDuffie. O'Melveny's. Foggy. Yeah, but he wasn't drinking O'Melvins. How many oceans of Irish do you think? He was celebrating early. Knew the night he died, he knew he was gonna win. Gotta go. Oke, sekarang di video ini aku akan jabarkan semuanya semenjak episode pertama sebelum kematian Foggy Nelson dan juga hubungannya kepada Bullseye dan juga bir tersebut. Oke, semenjak di episode pertama ternyata Foggy ini sebagai pengacara punya seorang klien yang bernama Benny yang merupakan kriminal yang punya hubungan khusus kepada Kingpin, dan ternyata hasilnya mereka berdua hampir memenangkan kasus tersebut. Dan akhirnya seperti biasa ya, Foggy Nelson, Karen Page dan juga Matt Murdock mereka merayakannya di sebuah juicy bar seperti biasanya. Dan tiba-tiba Bullseye tahu lokasinya dan akhirnya Bullseye memaksa Benny untuk memberitahu di manakah lokasi Foggy Nelson berada. Dan akhirnya Benny terpaksa memberitahu Foggy berada di sebuah juicy bar tersebut. Maka saat itu akhirnya Foggy ini mengirim Matt Murdock sebagai Daredevil untuk menjaganya. Tapi semuanya sudah terlambat. Ternyata Bullseye udah menargetkannya
dan membunuh Foggy Nelson dengan senapan jarak jauh di episode pertama kemarin. Dan ternyata hal ini juga terungkap di penjara. Matt Murdock udah tahu kalau Bruce Wayne ternyata diperintah oleh seorang untuk membungkam Foggy Nelson sebagai pengacara yang membela Benny di pengadilan. Dan ternyata orang itu bukan Kingpin, melainkan adalah Vanessa Fisk. Makanya ketika Matt Murdock datang ke sebuah acara amal itu bersama dengan kekasihnya, dia sengaja menginterupsi dansa Vanessa dan juga Kingpin di tengahnya, karena Matt Murdock ingin berbicara kepada Vanessa soal hal itu. I know you had Foggy killed. Your boyfriend. I have no idea what you're talking about. Yes, you do. Beralih ke sebuah adegannya sebelumnya, yang dimana Kingpin dan juga Vanessa ini akhirnya berdansa dengan pakaian mereka yang serba mewah, yang dimana ini membuat kita callback kepada dansa mereka yang sempat tertunda di malam pesta pernikahan mereka pada final episode season ketiga karena serangan Bruce Wayne dan juga Daredevil secara bersamaan. Dan akhirnya Kingpin juga bertemu dengan Jack Twist Queen yang tahu bahwa dia juga adalah vigilante berpedang yang bernama Swordsman, yang dimana Swordsman pernah melakukan aksinya ketika di kota New York yang beraksi dengan Kate Bishop dalam series Hawkeye tahun 2021. Lalu akhirnya Kingpin mengancamnya dengan ancaman yang sama yang dibuatkan oleh Jack ketika mereka bertemu di acara amal Red Hook dalam episode keempat Daredevil Born Again kemarin. That's a threat. No. It's a warning. Is that a threat? No, of course not. It's merely a warning. Bibi Yurik pun akhirnya mendapatkan sebuah kabar kalau ternyata berkat Triple untuk mengubah Bibi Yurik dengan mengubah sebuah plot cerita di koran mengenai pembunuhan Muse, akhirnya Daniel Blake resmi diangkat sebagai wakil wali kota New York dan bersumpah untuk setia kepadanya. Dan juga gue menemukan ada sebuah adegan yang cukup brutal, yang dimana ada seorang yang foto Kingpin dengan kamera ponselnya dan tiba-tiba dia ketangkap dan juga dihukum oleh para anggota task force ini dengan cara tangannya dimasukkan ke dalam sebuah penggorengan yang masih mendidih, yang dimana hal itu diharapkan oleh komisaris polisinya kota New York itu sendiri. What the task force is doing is dereliction of duty. Go have a fucking canopy, Commissioner. Get him up, come on. Yang dimana hal ini memberikan sebuah tanda bahwa kedepannya para task force ini akan menguasai kota New York bersama dengan Kingpin sebagai orang yang punya kuasa dominasi tertinggi di kota New York. Yang tentu hal ini akan merepotkan semua berbagai superhero bertopeng yang ada di kota New York saat ini seperti Daredevil, Spider-Man, Luke Cage, Iron Fist, dan juga Jessica Jones yang udah eksis di kota New York untuk saat ini. Maka dari itu, kemungkinan besar bahwa plot cerita Kingpin sebagai wali kota ini akan lanjut kepada season keduanya Daredevil Born Again, sampai kepada plot ceritanya Spider-Man Brand New Day yang kabarnya juga akan bertemakan street level hero dan juga multiverse jadi satu. Lalu akhirnya Buck Cashman mendapatkan sebuah kabar kalau Bruce Wayne akhirnya berhasil kabur dari penjara ketika dia diobati oleh petugas lapas setelah pertemuannya dengan Matt Murdock di ruang interogasi. Dan akhirnya si Bruce Wayne ini mematahkan giginya dan menembakkannya ke penjara untuk kabur, yang dimana adegan ini membuat gua callback kepada Bruce Wayne versi Colin Farrell dalam film Daredevil tahun 2003 di bagian endingnya. Dan akhirnya Bruce Wayne sampai ke sana dan akhirnya membidik Kingpin dengan senapan jarak jauhnya tepat di jantungnya, yang dimana ini sebuah cara yang sama ketika Bruce Wayne membunuh Foggy Nelson pada episode pertama. Sampai pada akhirnya Matt Murdock ini melindungi Kingpin dari tembakan itu dengan badannya sendiri, yang dimana ini dilakukan agar supaya Matt Murdock ini ingin menunjukkan kepada dunia kalau Kingpin masih belum bertobat dan dia ingin mengalahkannya sebagai seorang Daredevil dengan caranya sendiri tanpa harus membunuhnya sebagai bentuk keadilan yang sebenarnya. Dan di ending akhirnya Matt Murdock tersungkur ke sebuah lantai yang bersimbah darah dengan shot yang begitu epic, yang dimana hal ini membuat gua callback kepada opening Daredevil versi Marvel Netflix yang juga semuanya bersimbah darah seperti itu ya. Yang kemudian hal ini akan lanjut kepada final episodenya, yang dimana Daredevil ini akan beraksi kembali bersama dengan rekannya Punisher sebagai bentuk perlawanan mereka kepada hukum anti vigilante yang dibuatkan oleh Kingpin yang meresahkan kota New York yang saat ini menjadi kacau ya. Dan ada kemungkinan perusahaan ini akan mendapatkan kostum komik akuratnya dengan tanda bundar yang berada di kepalanya seperti versi komik klasiknya ya. Did you know you had Foggy killed? Does Heather know you're Daredevil?
Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai To Devil Port Again episode 8 yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya.